Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. 60 Dayang menjadi tumbal cinta terlarang Amangkurat 1. Ditulis oleh Nanang Sobirin, Senin 20 Desember 2021. Sunan Amangkurat I atau Sunan Tegal Arum lahir pada tahun 1618 atau 1619 dengan nama kecil Raden Mas Sayyidin. Ia adalah putra dari Sultan Agung dan cicit dari Panembahan Senopati. Pada masa pemerintahannya, ia harus menghadapi beberapa kali percobaan penggulingan kekuasaan dan pemberontakan Trunajaya akibat kebijaksanaannya yang menyebabkan ketidakpuasan internal kerajaan. Namun yang tidak kalah menariknya adalah kisah asmara terlarang Amangkurat I dengan wanita bersuami hingga membuat dirinya sempat mengabaikan pemerintahan beberapa tahun. Cinta terlarang Amangkurat I yang pertama bertaut pada seorang ratu, Ratu Malang. Sang raja jatuh cinta pada pandangan pertama dengan wanita tersebut. Sayangnya, Ratu Malang telah menjadi milik seseorang, namun raja tak memperdulikannya. Raja mencintai istrinya hingga akhir hayat sang istri, walaupun cintanya bertepuk sebelah tangan. Dalam pertemuannya, Amangkurat I langsung jatuh hati dengan kecantikan sang Ratu Malang dan ingin segera mempersunting wanita yang telah merebut hatinya itu. Namun perempuan itu sudah memiliki suami dan sedang mengandung seorang buah hati hasil dari pernikahannya. Tapi hal itu tidak menjadi masalah bagi Amangkurat I. Ia tetap memboyong Ratu Malang ke keraton. Raja pun memberikan gelar Ratu Wetan kepada Ratu Malang. Ketika Ratu Malang datang ke dalam istana, perubahan drastis terjadi sangat luar biasa. Inilah pemicu dari semua permasalahan yang terjadi di masa yang akan datang. Retno Gumilang mendapatkan julukan Ratu Malang sebab keberadaan Ratu Malang seakan menghalangi keberadaan dari para selir. Bahkan Amangkurat I membuang permaisuri ke Kauman untuk menjadikan Ratu Malang sebagai permaisuri. Selain itu, rasa cinta yang begitu besar yang dirasakan Amangkurat I membuatnya mengabaikan urusan negara. Bahkan kecintaan sang raja tidak berhenti pada Ratu Malang, namun ia pun sangat mencintai putra tirinya, walaupun bukanlah darah dagingnya sendiri. Alasan itulah yang memicu para selir untuk menyingkirkan Ratu Malang agar ketidakseimbangan ini menghilang. Berbagai rencana pun disusun guna menyingkirkan Ratu Malang. Ratu Malang sangat mencintai suaminya, walaupun Amangkurat I telah memisahkan dirinya dengan suaminya. Namun raja yang terlanjur jatuh hati kepada Ratu Malang tidak memperdulikan semua itu. Ia hanya peduli akan cintanya yang begitu besar kepada Ratu Malang, serta selalu berkeinginan membuat Ratu Malang hanya mencintai ia seorang. Kelahiran sang putra tiri pun tiba. Rasa bahagia tidak terkiranya sang raja rasakan walaupun putra tersebut bukanlah darah dagingnya. Kecintaannya terhadap Ratu Malang dan putranya menimbulkan rasa takut yang teramat dalam diri Amangkurat I. Rasa tidak ingin kehilangan pun semakin besar setiap harinya, hingga sang raja bertemu pada satu keputusan.
Amangkurat I merencanakan pembunuhan terhadap suami Ratu Malang, Kyai Dalem, agar Ratu Malang hanya akan fokus terhadap dirinya dan sang buah hati. Namun pernyataan lain muncul ke permukaan. Salah satu pengawal istana menyatakan bahwa Kyai Dalem meninggal dalam keadaan yang wajar, bukan karena Amangkurat I yang melakukan. Tak ada yang tahu pasti mengenai kematian yang dialami Kyai Dalem. Ratu Malang yang memiliki rasa cinta yang sangat luar biasa kepada Kyai Dalem membuatnya tidak bisa menerima kematian seorang pria yang ia cintai sekaligus sosok yang pernah menjadi suaminya. Setiap harinya, baik siang hingga malam, Ratu Malang hanya meratapi dan menangisi kematian sosok yang ia cintai. Kesedihan yang teramat luar biasa inilah yang membuat sang ratu jatuh sakit hingga akhirnya sang ratu pun menghadapi ajalnya. Raja yang tidak terima atas kematian istrinya menemukan beberapa kejanggalan yang ada atas kematian sang ratu. Seperti sebelum meninggal, Ratu Malang mengeluarkan banyak cairan di dalam tubuhnya, mirip seperti orang yang sedang keracunan. Sederet kejanggalan ini membuat sang raja murka dan curiga bahwa ada seseorang dengan sengaja membunuh wanita yang ia cintai. Sampai pada perilaku yang luar biasa tidak masuk akal. Sang raja mengurung setidaknya 60 dayang Ratu Malang di dalam sebuah kamar gelap. Kemudian para dayang tersebut tidak diberi makan sama sekali hingga akhir hayatnya. Rasa cinta yang begitu hebatnya membuat pukulan yang sangat berat bagi sang raja. Melepaskan istri yang ia cintai untuk selama-lamanya bukanlah sesuatu yang mudah. Terbukti sang raja sampai tidak menjalankan pemerintahannya hingga 4-5 tahun lamanya, hanya untuk melipur lara yang ia miliki. Akibat kepergian sang raja, pemerintahan seakan berada di ujung jurang, sebab kekacauan yang terjadi sudah tidak bisa ditangani pihak kepercayaannya. Hanyalah sang raja yang dapat melakukannya. Silih berganti dari pejabat hingga keluarga membujuk sang raja agar setuju untuk kembali pulang. Akan tetapi semua bujuk rayu tidak dihiraukan sama sekali oleh sang raja. Hingga pada suatu hari Amangkurat I bermimpi bertemu dengan Ratu Malang yang sudah kembali dan menyatu bersama suaminya yang ia cintai. Saat itu pula sang raja baru melihat Ratu Malang sudah tidak berbentuk manusia lagi. Akhirnya raja memulai prosesi pemakaman Ratu Malang dan kembali untuk mengurus pemerintahan. Demikian kisah 60 dayang menjadi tumbal cinta terlarang Amangkurat I. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.